Assalamualaikum semua, jumpa lagi bersama aku Uci di dapur Mam Uci. Apa kabarnya kalian semua? Tentunya kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih di bulan penuh berkah, bulan Ramadan nih Mams. Kalian semua masih pada berpuasa kan Mams? Nah, untuk menemani menu buka puasa kita kali ini, aku ingin share satu resep favorit keluargaku. Resep ini juga menjadi andalannya dapur Mam Uci untuk dessert. Dan insya Allah anak-anak juga suka dengan resep ini. Dan menu ini juga bisa dijadikan ide bisnis buat kita semua Mams. Untuk Mams yang ingin mencari tambahan di bulan Ramadan ini, yuk kita jual puding salad cheese Oreo. Selain enak, puding salad cheese Oreo ini gampang banget loh dibuatnya. Dan bahan-bahan yang digunakan juga ada di sekitar kita dan gak mahal. Dan ini fleksibel, kalau bahan yang ada di resep nggak ada di daerahnya Mams, bisa diganti ya. Dan ini bisa disesuaikan dengan keinginannya Mams aja. So, langsung kita simak bahan-bahannya yuk. Pertama-tama kita siapkan silky puding ya Mams. Ini bisa menjadi dasar untuk pudingnya. Ada banyak pilihan rasa untuk silky pudingnya, dan resep ini aku menggunakan silky puding rasa peach ya. Dan juga aku menggunakan 1 bungkus Nutrijel rasa mangga dan 1 bungkus Nutrijel kelapa. Bahan-bahan ini bisa didapat di pasar atau di supermarket terdekat ya. Dan sesuai dengan judulnya, aku juga menggunakan 1 bungkus Oreo rasa original. Dan setengah pack keju parut. Aku menggunakan keju Kraft ya Mams. Nah, untuk saladnya aku menggunakan 1 kaleng susu Bear Brand dan 1 gelas susu full cream. Juga nanti ditambah 100 mg kental manis. Dan untuk toppingnya, aku juga menggunakan 2 sendok teh biji selasih. Dan sekarang kita mulai tahapan masaknya yuk. Pertama-tama kita siapkan panci, kemudian kita masukkan bubuk silky pudingnya dan kita tambahkan 700 cc air. Kemudian kita aduk rata terlebih dahulu puding dan airnya sehingga menyatu rata. Setelah tidak ada bahan yang bergerindil lagi, kemudian kita hidupkan api dan kita didihkan. Kita aduk-aduk terus pudingnya sampai semuanya tercampur rata dan tidak ada lagi bahan yang menggumpal. Dan kita tunggu sampai pudingnya mendidih. Setelah mendidih, matikan api dan kita biarkan dingin terlebih dahulu ya. Kemudian kita siapkan cetakan puding. Aku menggunakan gelas plastik ukuran 300 cc ya Mams. Setelah uap panas pudingnya hilang, pindahkan pudingnya ke dalam gelas cetakan. Dan kita bagi pudingnya masing-masing 2 centong untuk per gelasnya. Untuk 1 pack puding silky bisa dibagi untuk 15 gelas ya Mams. Jadi lumayan banyak dapatnya ya. Untuk dessertnya satu keluarga cukup banget, malah bisa disimpan loh sisanya di dalam kulkas. Dan puding salad ini awet, jadi bisa disimpan di dalam kulkas agak lama, sekitar 3-4 hari. Asalkan krim saladnya kita pisahkan terlebih dahulu ya Mam sebelum dikonsumsi. Nah, kira-kira seperti ini isian silky pudingnya. Dan sekarang kita akan biarkan silky pudingnya di dalam kulkas hingga mengeras ya. Tapi terlebih dahulu kita tutup agar pudingnya tidak mudah tumpah. Nah, setelah ditutup seperti ini, pudingnya boleh kita dinginkan di dalam kulkas ya Mams. Dan bisa diracik kalau kita ingin mengkonsumsinya.
Dan sekarang kita masak terlebih dahulu Nutrijel rasa mangganya dengan menggunakan air 700 cc ya. Dan kita tambahkan sekitar 4 sendok makan gula pasir. Setelah ditambahkan air, kemudian kita aduk-aduk rata. Setelah rata, kemudian kita masak sampai mendidih. Dan jangan lupa diaduk agar tidak ada lagi agar yang bergerindil. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian kita dinginkan sebentar sampai uap panasnya hilang. Dan kita pindahkan Nutrijel mangganya ke wadah plastik seperti ini ya. Tujuannya agar Nutrijelnya tercetak sempurna dan mudah untuk dikemas. Setelah dingin lalu kita tutup dan kemudian kita dinginkan di dalam kulkas. Kita biarkan dingin di dalam kulkas sampai mengeras ya mams. Next, lanjut kita bikin puding kelapanya. Kita menggunakan Nutrijel kelapa untuk membuat puding kelapanya. Kita masukkan Nutrijel kelapa dan kemudian kita masak dengan menggunakan air 700 cc. Dan kita tambahkan sekitar 4-5 sendok makan gula pasir. Kemudian kita masak dengan menggunakan air 700 cc. Sama seperti Nutrijel mangga tadi, kita masak terus Nutrijel kelapanya sampai mendidih. Dan setelah mendidih kita diamkan hingga uap panasnya hilang. Kemudian kita pindahkan ke dalam cetakan plastik seperti ini ya. Lalu kita tutup dan kita dinginkan di dalam kulkas. Nah, sekarang kita siapkan Oreonya. Lalu kita pisahkan Oreo dengan krim tengahnya. Kita ambil satu persatu krimnya, kemudian kita pisahkan dari Oreonya ya. Dan nanti krimnya akan kita gunakan untuk membuat krim saladnya. Dan Oreonya akan kita gunakan sebagai topping. Dan next kita siapkan keju parutnya. Kita parut setengah pack keju. Di sini aku menggunakan keju Kraft ya, mams. Tetapi kalau mams mau krim saladnya sangat menyatu dengan kejunya, mams bisa mengganti kejunya dengan keju quick melt. Karena kalau menggunakan keju quick melt, nanti susunya akan menyatu rata dengan kejunya. Kalau menggunakan keju parut, nanti akan ada parutan-parutan keju yang tidak larut. Ini sesuai selera aja ya. Dan sekarang tahapan membuat kuah atau krim cheese-nya. Masukkan krim Oreo ke dalam panci, kemudian kita tambahkan 1 gelas susu full cream dan 1 kaleng susu Bear Brand. Lalu kita tambahkan 100 ml creamer kental manis. Lalu kita nyalakan kompor dan aduk rata kuahnya. Kita aduk-aduk terus sampai krim cheese-nya dan cheese-nya menyatu dengan kuahnya ya. Dan sekarang kita tambahkan cheese-nya. Dan kita aduk-aduk rata terus sampai cheese-nya larut dengan susunya. Dan kita masak hingga mendidih. Dan terakhir kita tambahkan 3 sendok makan gula aren. Kemudian kita aduk rata kembali ya. Kita aduk-aduk terus hingga semuanya rata dan mendidih ya. Dan kuah untuk puding krim salad ini memang sengaja dibikin tidak mengental ya guys.
Jadi ada rasa segar ketika kita memakan pudingnya. Setelah mendidih akan kita biarkan di suhu ruang hingga dingin ya. Dan sekarang kita siapkan air panas sekitar 200 cc, kemudian kita beri 2 sendok makan biji selasi dan kita diamkan hingga mengembang. Nah, jadinya seperti ini selasihnya setelah mengembang. Kemudian kita diamkan sebentar untuk topping ya. Next kita keluarkan Nutrijel mangga dari cetakannya yang sudah mengeras. Kemudian kita potong kotak-kotak kecil seperti itu ya. Kalau untuk Nutrijel mangga ini lebih lembut dari Nutrijel kelapa ya. Jadi agak lebih susah ketika kita memotong-motongnya. Nah, kira-kira seperti ini penampakan dari Nutrijel mangganya setelah dipotong ya. Dan sekarang kita akan memotong juga Nutrijel kelapanya. Kita keluarkan juga Nutrijel kelapanya dari cetakan. Kemudian kita potong-potong kotak-kotak kecil seperti itu. Kalau Nutrijel kelapa ini agak lebih kejal, sehingga lebih gampang untuk memotongnya. Kita potong menjadi kotak-kotak dadu seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah semua Nutrijelnya kita potong kotak-kotak seperti ini, akan kita gunakan sebagai topping. Dan next kita akan plating. Kita keluarkan puding yang sudah kita cetak di gelas tadi dari dalam kulkas. Dan karena aku hanya bertiga di rumah ini, jadi aku plating 3 aja ya. Dan lanjut kita akan tambahkan topping-toppingnya. Topping pertama yang akan kita tambahkan adalah Nutrijel mangga. Kita tambahkan sekitar 2 sendok makan Nutrijel mangga di setiap gelasnya. Lalu kita tambahkan topping kedua sekitar 2-3 sendok makan Nutrijel kelapa. Untuk takaran pemberian toppingnya sesuai selera ya Mams. Dan next kita tambahkan susu cream cheese Oreo-nya. Kita tuang sampai di batas cup ya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan selasi. Dan terakhir kita tambahkan 1 keping Oreo di atasnya. Jadi masing-masing cup kita beri 1 keping Oreo.
Kira-kira seperti ini penampakan puding salad cream cheese Oreo-nya. Cantik sekali ya, Mams. Udah selesai ini, udah siap untuk dinikmati untuk berbuka bareng dengan keluarga. Dan aroma dari cream cheese-nya enak sekali. Puding salad cheese Oreo ini enak banget dijadikan dessert buat berbuka loh, Mams. Ini recommended sekali. Selain untuk dimakan sendiri, puding salad ini cocok juga untuk dijadikan ide bisnis. Jadi buat Mams yang pengen menjadikan ini ide bisnis, ini bisa dijual loh. Aku biasa jual dengan harga 7-8 ribu per cupnya. Bisa dijadikan sebagai takjil Ramadan. So, ini bisnis bagus banget untuk menjadi tambahan penghasilan. Nah, karena aku bikinnya malam, jadi aku bisa mencicipi ya, Mams. Sekarang aku mencicipi ya, dan mau tahu rasanya, Mams. Rasanya enak banget, seger dan manisnya pas, nggak bikin enek. Recommended banget buat dicobain dan bisa bikin ketagihan loh, Mams, terutama untuk anak-anak. Dan dessert ini enak disajikan dingin ya. Dan bila sudah dijadikan puding seperti ini, bisa disimpan di kulkas di bagian bawah, bisa bertahan 2-3 hari ya, Mams. So, kamu wajib cobain ya. Dan buat yang udah nyobain, komen dong di bawah. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video ya.